Okay, welcome back with me, Miss Atika in English lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. How's your life? I hope all of you always be happy and healthy. In this video, we still learn about simple past tense, but we will focus on verbal sentence. Do you still remember what is simple past tense? And do you still remember what is verbal sentence? Okay, let's recheck what is the simple past tense and verbal sentence. What is simple past tense? Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau tindakan di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Biasanya simple past tense itu dipakai untuk menceritakan dongeng, legenda, atau pengalaman yang telah terjadi di masa lampau. Selanjutnya kita pindah ke verbal sentence atau kalimat verbal. Jadi kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung verb. Verb itu dalam bahasa Indonesia artinya kata kerja. Jadi verbal sentence atau kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Jadi kalimat verbal itu kalimat yang ada aktivitas yang dilakukan. Contohnya, she plays doll. Dia bermain boneka. Nah, itu tadi pengertian dari simple past tense dan juga verbal sentence. That's the meaning of simple past tense and verbal sentence. Okay, we have known about the meaning of simple past tense and verbal sentence. Okay, and then we have to learn about how to create a sentence with simple past tense in verbal sentence. Let's check this out. Kita akan mempelajari simple past tense dalam verbal sentence ke dalam 3 bentuk, yaitu bentuk positif, negatif, dan juga tanya. Di bentuk positif, rumusnya adalah subjek plus verb 2 atau kata kerja bentuk kedua plus objek. Kata kerja bentuk kedua adalah hasil rubahan dari kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk kedua itu dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu irregular verb dan juga regular verb. Jadi sudah diatur rubahan dari kata kerja bentuk pertama menjadi kata kerja bentuk kedua. Jadi tidak sembarangan ya. Di sini ada beberapa contoh kata kerja bentuk pertama dan juga kata kerja bentuk keduanya. Kita perhatikan yang irregular verb dulu. Di kata kerja bentuk pertama atau verb 1 kita ada go. Nah, kata kerja bentuk keduanya adalah when, eat, at. Sementara untuk regular verb, kata kerja pertamanya kita punya play, dan kata kerja bentuk keduanya played, tinggal ditambahkan ed di belakang kata kerja bentuk pertamanya. Selanjutnya kita mencoba menyusun sebuah kalimat. Kalau semisal di bahasa Indonesia kita punya mereka pergi ke Sulawesi 2 hari lalu, maka dalam bahasa Inggrisnya jadi they went to Sulawesi 2 days ago. Dengan penjelasan they-nya sebagai subjek, when adalah kata kerja bentuk kedua, 2 days ago adalah adverb of time, yaitu keterangan waktu. Contoh kedua, my mother cooked some vegetable yesterday. My mother sebagai subjek, cook ditambah ed karena kejadiannya adalah kemarin, makanya harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Some vegetable-nya sebagai objek, yesterday-nya sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Selanjutnya, ketika kalimatnya adalah bentuk negatif, maka rumusnya menjadi subject plus did not plus verb 1 kata kerja
bentuk pertama plus objek. Kita perhatikan contoh. Ketika bentuk positifnya ada they went to Sulawesi 2 days ago, maka dirubah menjadi bentuk negatif menjadi they didn't go to Sulawesi 2 days ago. Mereka tidak pergi ke Sulawesi 2 hari lalu. They-nya sebagai subjek, didn't-nya menandakan bentuk negatif past tense, dan when-nya diubah menjadi bentuk pertama yaitu go to Sulawesi 2 days ago. Contoh yang kedua, bentuk positifnya adalah my mother cooked some vegetable yesterday. Ketika berubah menjadi bentuk negatif menjadi my mother didn't cook some vegetable yesterday. My mother sebagai subjek, didn't-nya menandakan bentuk negatif, cook-nya tanpa ed karena sudah dirubah menjadi bentuk pertama, dan yesterday menandakan kejadian di masa lampau. Selanjutnya interrogative sentence atau kalimat bentuk tanya. Rumusnya adalah did plus subject plus verb 1 plus objek. Jadi contohnya seperti ini. They went to Sulawesi 2 days ago, berubah menjadi bentuk tanya menjadi did they go to Sulawesi 2 days ago? Apakah mereka pergi ke Sulawesi 2 hari lalu? Did-nya berada di paling depan, they-nya sebagai subjek, dan go-nya adalah kata kerja bentuk pertama. Contoh yang kedua ada my mother cooked some vegetable yesterday. Ketika berubah menjadi bentuk tanya menjadi did your mother cook some vegetable yesterday? Apakah ibumu memasak beberapa sayuran kemarin? Did-nya berada di paling depan, your mother-nya subjek, cook-nya berubah menjadi bentuk pertama tanpa ed karena disesuaikan dengan rumusnya, dan yesterday-nya adalah tanda bahwa kejadiannya telah terlampaui. Untuk menjawabnya sendiri, ketika iya menjadi yes, she did. Kalau no berarti no, she did not. Kenapa sih? Karena mother itu perempuan. Selanjutnya saya menambahkan contoh WH question. Diperhatikan di situ ada what did the security say? Jadi di depannya ada tambahan what. Apa yang dikatakan security tadi? Ketika di situ sudah ada did, maka kata kerja selanjutnya yaitu harus kata kerja bentuk pertama. What did the security say? Apa yang dikatakan security tadi? Lalu ketika kita menjawab, maka kita menjawabnya dengan kata kerja bentuk kedua. He asked us to wear mask. Dia meminta kita untuk memakai masker. Asnya ditambah ed sebagai tanda bahwa itu past tense. Berikut adalah beberapa tambahan contoh dalam bentuk positif, negatif, tanya, dan juga WH question. Silahkan diperhatikan. Yang pertama ada I and my sister bought some books yesterday. Saya dan saudara perempuan saya membeli beberapa buku kemarin. Contoh yang kedua, I and my sister didn't buy some books yesterday. Saya dan saudara perempuan saya tidak membeli beberapa buku kemarin. Contoh yang ketiga, did you and your sister buy some books yesterday? Apakah kamu dan saudara perempuanmu membeli beberapa buku kemarin? Yes, I did. Ya. Contoh yang keempat, what did they buy yesterday? Apa yang mereka beli kemarin? They bought some books. Mereka membeli beberapa buku. That's the material about simple past tense. Focus on verbal sentence. Hopefully you can get what we have learned today and you can practice it at your house. Thanks for your attention. Enough for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.